Oke, selamat malam kembali di Bincang Malam, bincangnya anak muda. Kali ini saya ditemani seorang yang sangat-sangat keren dan sangat banyak pengalamannya, yaitu Derek Christopher Ambomase. Selamat malam, Bang. Malam, selamat malam. Gimana kabar? Oh, saya baik. Alhamdulillah baik. Lagi di mana, Bang? Lagi di Kendari. Sama ternyata. Sama-sama di Kendari, hanya beda kecamatan kayaknya. Yoi. Kalau dengar namanya ini seorang Nasrani dan orang Ambon. Betul? Oh, jadi kalau untuk suku saya itu campuran. Jadi Oh, tidak campuran. tidak tidak Ambon. Jadi kalau ditanya kamu orang apa? Saya jawabnya Indonesia. Soalnya Asik. ada ada Bugisnya, ada Munanya sedikit, ada Manadonya, ada Torajanya. Jadi bingung nanti kalau ditanya itu suka apa. Jadi saya jawabnya, saya orang Indonesia. Iya. Asik. Saking beragamnya. Saking beragamnya jadi Oh ditanya iya. Indonesia. Kalau untuk Bineka Tunggal Ika di dalam diri kayak di bawah. kalau dari nama Gimana juga gimana? ada Chris. Chris itu Nasrani bukan sih? Oh, dulu dasar. Sekarang bukan. Saking Indonesianya juga. Saking Indonesianya juga kan. Jadi butuh banyak Bukan dicoba keyakinan. ya, bukan dicoba. Bukan Bukan dicoba ya. dicoba, bukan dicoba. Putusan pribadi begitu. Sudah keyakinan Ya, pribadi. ya. Sudah pilihan masing-masing. Semua warga negara berhak memilih agamanya masing-masing. Benar, cakep. Cakep. Oke, saya mau ngobrol ini, Bang. Gimana? Kalau saya lihat dari sosialnya kita itu, Bang, sering sekali ikut jadi volunteer tentang apa ya? Pencinta lingkungan. Itu boleh diceritakan, Bang? Oh ya, jadi saya itu ini sih jadi relawan itu mulai dari tahun 2016. Saat itu pertama kali ikut kegiatan ekspedisi Nusantara Jaya, itu diadakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, dan kita itu mengabdi di Pulau Wanci. Nah, jadi Wanci. di Luar Katobi. Jadi saat itu banyak aktivitas yang dilakukan, salah satunya tentang lingkungan. Jadi di situ mulai kenal-kenal masalah aktivitas lingkungan. Terus tahun 2017 saya ini berkesempatan ikut Leader Academy di Jakarta. Leader Academy ini Leader Academy untuk penyelenggaraan World Cleanup Day 2017. Itu kita digabungkan dari 34 provinsi, disatukan, kemudian dibekali tentang isu lingkungan. Nah, saat di sana saya itu bertemu sama komunitas Tresiro. Dulu masih komunitas, tapi saat ini sudah jadi yayasan resmi. Jadi saat itu ketemu komunitas Tresiro, saya tanya-tanya, oh ternyata komunitasnya bergerak di bidang lingkungan ya. Terus saya tanya-tanya chapternya di mana aja, ternyata di Sulawesi itu belum ada. Jadi saya inisiatif buka chapter di Sulawesi, tepatnya di Kota Kendari. Nah, jadi mulai saat itu saya tetap di Prasiro di bidang lingkungan di Kota Kendari sampai saat ini. Gitu. Kalau boleh tahu nama ini ya, nama komunitasnya apa sih? Waktu Nama pulang kamu dari kegiatan itu,
Oh, nama komunitasnya yang dibangun itu Tresiro, Tresiro Kendari. Resiro itu gimana tuh konsep apa ini, organisasi atau komunitas nih? Yayasan. Oh, yayasan. Jadi, Jadi konsepnya gimana tuh, Bang? jadi Tresiro itu, oh kita jadi ngomongin Tresiro ya. Jadi Sekilas lah. Tresiro itu yayasan yayasan yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya di bidang untuk misinya itu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik ya, khususnya sampah plastik yang sekali pakai itu. Jadi misinya itu mengurangi sampah plastik dengan membuat botol minum isi ulang, terus tas, terus mengadakan program Tresio Kids untuk apa namanya, mengedukasi anak-anak untuk sadar lingkungan sejak dini, seperti itu program Tresio. Keren itu. Jadi kalau saya boleh, tadi bilangnya aktivis lingkungan, saya tadi awalnya bilang pencinta lingkungan. Itu beda gak sih pencinta lingkungan sama aktivis Beda, lingkungan? Bedanya di beda. mana, Kalau Bang? kalau cinta itu ya hanya sekedar cinta, dia itu cinta lingkungan, tapi dalam bentuk aksi nyatanya itu dia itu tidak belum tentu mencerminkan bahwa dia itu seorang aktivis. Jadi aktivis itu eh, sudah namanya dia bagian dari orang yang mencintai lingkungan itu sendiri, karena dalam aktivitasnya sehari-hari dia itu memperhitungkan faktor lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya. Misalkan pada saat pergi belanja dia tidak menggunakan lagi kresek, dia menggunakan belanja sendiri, terus kesehari-hariannya dia sudah tidak beli air mineral kemasan sekali pakai, dia bawa tumbler sendiri. Itu mencerminkan bahwa dia itu seorang pencipta lingkungan dalam bentuk aksi, seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau menurutku aktivis lingkungan itu bisa membuat gerakan pada dirinya dan orang lain begitu ya. Benar. Oke, keren keren keren. Ini yang harus banyak dicontoh buat teman-teman yang nonton. Kita harus sadar diri dulu, biasakan menggunakan tumbler juga. Bukan saja cinta lingkungan sebenarnya, kalau itu bisa menghemat uang juga. Benar. Salah satu Bisa tujuannya menghemat juga sih. uang. Bisa menghemat uang kan? Bisa mengurangi Iya, membeli air mineral di warung atau di minimarket. Bisa itu. Lumayan loh kalau hitung-hitungannya, bisa hemat ratusan ribu. kalau kalau misalkan dihitung sehari, taruhlah itu kan minum sampai 2 liter ya, 2 liter minimal. Taruhlah aktivitas kita di rumah kita habiskan untuk minum 1 liter. Nah, pada saat di luar itu 1 liternya kita beli. Satu hari saja berarti bisa menggunakan duit sampai 10.000 ya. Kalau beli air mineral yang 5 ribuan itu dulu, dalam satu hari, jadinya 10.000. Kali berapa banyak waktu yang kita keluarkan, yang kita gunakan untuk beraktivitas di luar, bisa dihitung sendiri kan. Banyaknya uang yang kita keluarkan untuk hal-hal yang Bisa. sebenarnya bisa diminimalisir dengan cara bawa tumbler tadi. Oke, keren sekali. Intinya kita bisa hemat, teman-teman. Kalau cinta lingkungan itu bukan saja bisa memberikan value pada lingkungan kita sendiri, tapi pada diri kita sendiri juga. Oke, bicara tentang lingkungan juga, ini backgroundnya sekolah di Kebumian. S1-nya Kebumian ini. Nah, S1 Kebumian dan sekarang sedang lanjut S2 di ITB. ya. Kalau di ITB itu lanjut apa, Bang? Jadi kalau di ITB lanjut di jurusan program Magister Teknik Geodesi dan Geomatika di Fakultas Ilmu dan Teknologi kemudian. Itu tentang apa, Bang? Ya sebenarnya
linear sih, linear sama ilmu geografi tentang ilmu bumi, tapi fokusnya itu lebih ke akuisisi data. Jadi bagaimana data itu diperoleh, fokusnya di teknik geodesi di situ. Kalau di geografi kemarin kan pada saat S1 fokusnya hanya bagaimana kita menggunakan data yang sudah ada. Kalau di geodesi, bagaimana caranya data itu ada. Nah, itu bedanya. Oke. Sekolah di ITB berarti sangat kental dengan dingin, cewek-ceweknya di sana. Di Bandung itu bikin nyaman di Bandung. Iya. Karena katanya Bandung dibuat karena Tuhan sedang tersenyum. Kalau di Bandung sudah nyaman, Bang? Selama di Bandung itu nyaman apa tidak? Nyaman. Apalagi kan tinggal di ini kan di tempat yang satu daerah, jadi tidak perlu repot-repot belajar bahasa Sunda untuk bercakap sehari-hari. Masih bisa pakai kune-kune, gigi, Asik. ya, aksen-aksen daerah yang seperti itu masih bisa dipertahankan. Kan kita sama-sama di Muna, Ya, kita sama-sama di Bandung juga. Kalau mau dikasih pilih mana sekarang, Bandung atau Muna? ya kalau untuk memilih sih dua-duanya harus dipilih karena dua-duanya punya cerita dan bikin nyaman sendiri ya. Asik. Ada keistimewaannya masing-masing. Ya, Kalau kalau istimewanya Raha,